Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Adi Suryasihan. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya dari mata kuliah metode penelitian dengan judul Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Otomatisasi Pengairan Tanaman Cabai Berbasis Internet of Things atau IoT dengan energi surya. Penelitian ini disusun oleh saya sendiri, Gilbert Adi Suryasihan, dengan NIM 2422036 dari Institut Teknologi Batam dengan dosen pengampu Bapak M. Abrar Masril M.Com. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan, di mana kita harus mengerti konsep cabai itu deskripsinya apa. Di sini saya jelaskan sedikit. Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pertumbuhan dan produktivitasnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Namun pada praktiknya proses pengairan masih banyak dilakukan secara konvensional dan tidak berbasis data kondisi tanah, sehingga berpotensi menyebabkan kelebihan atau kekurangan air yang berdampak pada penurunan hasil panen serta penggunaan air dan tenaga yang kurang efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem monitoring dan otomatisasi pengairan tanaman cabai berbasis Internet of Things dengan memanfaatkan energi surya sebagai sumber daya alternatifnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, mempermudah pemantauan kondisi tanaman secara real time. Nah, jadi konsep pertaniannya pintar yang berkelanjutan. Next slide. Masuk ke rumusan permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang dirumuskan dalam penelitian ini. Saya cantumkan ada 3. Yang pertama itu di mana proses penyiraman tanaman cabai belum berbasis data sensor. Proses penyiraman belum didukung oleh data kelembapan tanah dan kondisi lingkungan secara real time. Yang kedua, masuk ke permasalahan kedua, yaitu risiko over dan underwatering, yaitu di mana penyiraman berlebihan maupun kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil panen. Ketiga, ada permasalahan di kurang efisien, di mana sini sistem manual membutuhkan tenaga kerja lebih besar dan penggunaan air yang tidak terkontrol. Next slide, kita masuk ke tujuan penelitian, di mana di sini saya cantumkan ada 3. Yang pertama ada monitoring kondisi tanaman. Tujuannya untuk menyediakan informasi kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara secara berkala. Yang kedua ada otomatisasi pengairan, di mana dia berfokus untuk mengatur proses penyiraman secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh. Terus ada sistem mandiri, yang dimana di sini untuk bersifat membangun sistem dan memanfaatkan energi surya sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap listrik PLN. Kemudian kita masuk ke inti penelitian, di mana bagian inti penelitian ini membahas perancangan dan implementasi sistem pengairan otomatis pada tanaman cabai. Sistem memanfaatkan sensor untuk membaca kondisi tanah dan lingkungan. Kemudian data tersebut diproses oleh microcontroller ESP32. Selanjutnya data dikirim ke platform berbasis Internet of Things atau IoT sehingga dapat dimonitor secara real time. Berdasarkan hasil pembacaan sensor, pompa air akan dikendalikan secara otomatis. Seluruh sistem ini didukung oleh energi surya agar dapat bekerja secara mandiri dan efisien. Kita masuk ke slide selanjutnya, di mana di sini ada konsep dan cara kerja sistem. Pada sistem ini, sensornya berfungsi untuk mengumpulkan data kondisi tanah dan lingkungan di sekitar tanaman. Data tersebut akan diproses oleh ESP32 yang bertindak sebagai pengolah data sekaligus pengendali sistem. Selanjutnya, data dikirimkan melalui koneksi internet ke dashboard monitoring sehingga dapat dipantau secara jarak jauh. Dan masuk ke
pompa air akan aktif secara otomatis ketika nilai kelembapan tanah berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Saya cantumkan ada 4. Yang pertama, hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan air, di mana penyiraman hanya dilakukan ketika kelembapan tanah berada di bawah ambang batas. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu melakukan monitoring kondisi tanaman secara real time, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara kapan saja tanpa harus berada langsung di lokasi. Yang kedua ada di monitoring kondisi tanaman secara real time, di mana hasil lainnya adalah untuk sistem memungkinkan sistem pemantauan kondisi tanaman seperti kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara secara langsung melalui platform berbasis Internet of Things, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi tanaman kapan saja tanpa harus berada di lokasi. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Hasil yang diharapkan di sini ada otomatisasi pengairan yang optimal, di mana di sini berfokus pada konsep pengairan tersebut supaya lebih baik. Jadi pompa air dapat bekerja secara otomatis berdasarkan data sensor, sehingga proses pengairan menjadi lebih terkontrol, konsisten, dan tidak bergantung pada penyiraman manual atau bekerja. Terus keempat, itu sistem mandiri dan ramah lingkungan, di mana hasil yang diharapkan dari penelitian ini, pemanfaatan energi surya sebagai sumber daya utama memungkinkan sistem bekerja secara mandiri tanpa tergantungan pada listrik dari PLN, serta mendukung konsep pertanian yang ramah lingkungan. Kemudian kita masuk ke pengembangan ke depan, di mana yang pertama di sini penambahan jenis sensor. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan sensor lain seperti sensor pH tanah, intensitas cahaya, atau nutrisi tanah agar pemantauan kondisi tanaman menjadi lebih lengkap dan akurat. Yang kedua, ada integrasi kecerdasan buatan, di mana di sini pengembangan selanjutnya dapat memanfaatkan kecerdasan buatan atau machine learning untuk menganalisis pola kebutuhan air tanaman, melakukan prediksi penyiraman yang lebih optimal. Masuk ke pengembangan yang ketiga, dia ada aplikasi monitoring dan berbasis mobile. Sistem monitoring dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis Android atau iOS agar pengguna lebih mudah dalam memantau dan mengontrol sistem kapan saja dan di mana saja. Contoh, kita dapat melihatnya di mobile Android masing-masing dengan membutuhkan internet. Terus yang keempat, pengembangan ke depan yang terakhir yaitu penerapan dengan pada skala lebih luas. Sistem ini dapat dikembangkan untuk diterapkan pada lahan pertanian dengan skala yang lebih besar atau pada jenis tanaman lain, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. Kita masuk di bagian state of art, di mana di sini proses alur dari penelitian ini. Pertama, kita masuk ke proses sistem otomatisasi, drip irigasi, dan monitoring pertumbuhan tanaman cabai berbasis IoT. Terus kita masuk ke penelitian yang kedua, sistem monitoring tanaman cabai menggunakan Arduino bertenaga surya terintegrasi IoT. Masuk ke penelitian yang ketiga, implementation of IoT-based drip irrigation system for smart farming. Kita masuk ke penelitian yang keempat, yaitu IoT-based smart agriculture for crop monitoring and automated irrigation. Masuk ke penelitian yang kelima, penerapan IoT untuk efisiensi air dan nutrisi tanaman. Dan yang terakhir, muncul judul saya di sini, rancang bangun sistem monitoring dan otomatisasi pengairan tanaman cabai berbasis IoT dengan energi surya. Lanjut ke penelitian terdahulu yang relevan, di mana di sini saya menangkap 5 referensi jurnal untuk judul laporan saya. Di sini ada peneliti pertama yaitu Wahyu et al. 2020 dengan judul penelitian monitoring pertumbuhan cabai menggunakan Arduino IoT dengan metode eksperimen menggunakan sensor suhu dan kelembapan berbasis Arduino dan tenaga surya, di mana hasil penelitiannya hemat energi dengan solar panel
monitoring berhasil. Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukannya itu solar panel menjadi dasar sistem monitoring otomatis berbasis energi terbarukan. Ada penelitian kedua yaitu Pertiwi et al. 2021 dengan judul penelitian sistem otomatisasi drip irigasi berbasis IoT dengan metode rancang bangun sistem otomatisasi irigasi menggunakan ESP8266 dan sensor kelembapan. Hasil penelitiannya itu otomatisasi penyiraman berhasil. Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukannya itu sensor DHT11, suhu dan kelembapan dapat dikembangkan dengan tambahan parameter pH dan intensitas cahaya. Peneliti ketiga yaitu ada Reza et al. 2021 dengan judul penelitian Smart Agriculture IoT dengan metode implementasi sistem cloud monitoring berbasis sensor IoT. Hasil penelitian data dapat dimonitor melalui web. Relevansi yang penelitian yang dilakukan relevan untuk integrasi antarmuka web atau aplikasi dalam penelitian ini. Ada peneliti keempat yaitu Cupus 2022 dengan judul penelitian IoT Drip Irrigation System for Smart Farming. Eksperimen menggunakan metode node MCU dan sensor DHT11. Hasil penelitiannya sistem berjalan stabil, belum diuji di lahan. Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukannya itu menjadi acuan untuk uji coba sistem di kondisi lapangan sebenarnya. Kemudian ada peneliti yang terakhir yaitu Nugroho dan Sari 2023 dengan judul penelitian Review IoT untuk efisiensi air dan nutrisi dengan metode studi literatur review jurnal. Hasil penelitiannya itu dengan menganalisis menyeluruh terhadap efisiensi air dan nutrisi. Kemudian relevansi dengan penelitian yang akan dilakukannya itu relevan untuk memperkuat dasar teori efisiensi IoT pertanian. Kemudian kita masuk ke slide yang terakhir, di mana di sini saya buat dengan kesimpulan dari hasil penelitian saya berdasarkan hasil perancangan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring dan otomatisasi pengairan tanaman cabai berbasis Internet of Things berhasil dibangun dan berfungsi sesuai dengan tujuan penelitian. Sensor kelembapan tanah serta sensor suhu dan kelembapan udara mampu membaca kondisi lingkungan dengan baik dan mengirimkan data secara real-time ke sistem monitoring. Selain itu, pompa air dapat bekerja secara otomatis berdasarkan nilai ambang batas kelembapan tanah yang telah ditentukan, sehingga proses pengairan menjadi lebih efisien dan terkontrol. Pemanfaatan energi surya sebagai sumber daya sistem juga mendukung terciptanya sistem pengairan yang mandiri dan ramah lingkungan. Dengan demikian, sistem yang dirancang memiliki potensi untuk diterapkan sebagai solusi awal dalam pengembangan pertanian pintar berbasis teknologi. Sekian dari presentasi saya. Saya Gilbert dari Surasian, mohon izin pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.